Iya Pak, betul Pak. Nah, coba model saudara, mana iklan digitalnya? Eh, yang ini Pak, yang advertising value ini Pak. Nah, kan lain lah, iklan digital sama advertising value lain. Oh, berarti eh, Ya lain lah. Iklan digital ya iklan digital. Advertising value itu ya advertising value, bukan iklan digital. baik Itu ya Pak. itu lagi ya. Nah, sekarang ini ya, saya nggak masuk lagi di latar belakang, harus sudah clear ya. Iya Pak. Hmm, itu apa itu bedanya generalized advertisement sama bukan itu apa? Eh, Kalau general advertisement itu maksudnya sorry, Pak. Ada istilahnya nggak dari Eh, yang terdahulu? Kalau dari terdahulu sih dia bilangnya general advertisement itu diukur dari 5 variabel ini sih Pak. Kalau istilahnya saya belum belum menemukan sih Pak. Ini pelajari ya. Yang nggak generalize Iya, seperti iya apa, Pak. yang generalize apa, seperti apa. Yang Itu spesifik, karena saudara yang general pokoknya ya Pak. yang ditulis harus jelas, harus bisa dijelaskan. Ya, kalau enggak, Ya, gimana? Ya, iya. tuh. Sekarang harus memberi informasi, ya, ya. Kemudian, kenapa dimasukkan irritation? Eh, Kalau menurut jurnal acuan, karena informasi yang diberikan itu kadang eh, membuat dari konsumen itu tersinggung Pak. Jadi Ya, misalnya iklannya itu tergantung, ya apa tergantung, ya, iya tergantung. Ya, ya betul itu Pak. kan gitu. Jadi semuanya yang saudara taruh konsep-konsep ini namanya lingkaran-lingkaran itu ya, oval itu namanya konsep, harus bisa dijelaskan, prakteknya harus relevan ya. Itu juga bisa beri statement, harus ada kredibilitasnya. Nah, insentif, nah ini memang sekarang iklan-iklan ini konteksnya digital ya. Betul Pak, konteksnya iklan digital. Nah, insentifnya itu apa itu, kan sudah Eh, paid informasi, eh, insentifnya memang ada. mm, Kalau dari model penelitian jurnal acuan sih, jadi pada awalnya dia menggunakan 3 variabel, Pak. Jadi entertainment, informatif, dan irritation. Dan dia uh, menambahkan variabel kredibilitas dan insentif. Insentif ini lebih melihat ke arah promo yang dilakukan oleh iklan itu ternyata lebih berpengaruh dibandingkan dari informasi yang sudah diberikan oleh iklan itu sendiri, Pak. Seperti Dan itu sih. jawabnya jangan gitu, ya kan? Dengan kan ini bicaranya mengenai relevansi dari konteks realnya. Saudara jawabnya memang iklan-iklan sekarang ini juga ada yang memberikan insentif. Itu misalnya begitu, misalnya. Oh iya, iya. Baik, Pak. Coba kembali 5 lagi, ya. Advertising value itu apa? Advertising value lebih ke arah ketika seseorang itu melihat produk tanpa melihat iklan dan dibandingkan dengan ketika dia melihat atau terpapar iklan digital, Pak, seperti itu. Nah, jadi ada iklannya sendiri, ada produknya. Maksud saudara begitu. Iya, betul, Pak. Ya, jadi value dari iklannya sendiri dan value dari produknya. Gitu. Iya, Pak. Ya. Coba saya mau lihat itunya, operasionalisasi konsep ini, advertising value itu. Saya mau lihat. Oh, nggak Operasi. dimasukin di Ya. slide-nya sih, Pak, di Word-nya ya. Karena nanti saudara kalau ujian itu, pasti kalau ada yang ada aneh, pasti ditanya, ini maksudnya apa, terus kemudian indikatornya apa, itu urusannya tabel operasionalisasi. Ya, saudara harus
langsung bisa menunjukkan itu dalam paparan, ya. Itu makanya harus ada tabel operasionalisasi, ya. Nah, ini kalau saya baca di sini, ya, ini saudara bikin tabelnya juga tidak tepat, ya. Ini masih harus ada judul, ya. Judulnya di atas itu, ini belum ada, saudara, ya. Harus Iya. ada definisinya, ya. Nah, kemudian di sini advertising value, menyukai ide menggunakan iklan ponsel. Memang saudara penelitiannya ponsel. Oh, enggak, lebih general ke iklan online secara digital. Ide menggunakan iklan ponsel bagaimana sih? Nggak ngerti. Nah, ini saudara perbaiki. Ya, saya baca gini aja nggak tahu seberapa besar Anda menyukai ide menggunakan iklan ponsel. Hmm. Apakah Anda merasa menggunakan iklan ponsel adalah ide yang bagus? Ya jelas tuh. Apakah menggunakan iklan ponsel ide yang bijaksana? Itu. Apakah itu value? Ya, pertanyaannya pertama tidak begitu dimengerti. Ya, biasanya kalau liket itu pernyataan, bukan pakai apakah, bukan pertanyaan. Ya, Hmm, baik, Pak. kalau kalau misalnya, apakah Anda menyukai iklan melalui media sosial? Itu jawabannya harus disediakan sangat tidak menyukai sama sangat menyukai. Nah, nanti ya pertanyaannya berikutnya, bagaimana sikap Anda menanggapi iklan ponsel yang Anda terima? Jawabannya lain lagi itu harus disediakannya, ya. Sikapnya baik, sangat tidak baik, atau sangat negatif, atau sangat positif. Lain. Jadi setiap pertanyaan itu nanti jawabannya macam-macam itu. Makanya harus dibikin pernyataan supaya setuju sangat tidak setuju saja. Ya, ini nggak ini ya, belum kena ya, Baik, belum Pak. bisa ini. Ya, ini saudara menyukai iklan ponsel, ya. Kemudian yang kedua, ide yang bagus. Nah, ini bukan value, bukan value menurut saya, ya. Bijaksana, itu bukan value, ya. Dan terkait sama value itu, advertising value. Apakah menyukai, ya itu value boleh. Menanggapi iklan, ya bagaimana sikap Anda menanggapi iklan, itu bukan value, bukan pertanyaan untuk value, ya. Ide yang bagus, nah itu bisa oke, bisa tidak, ya. Kemudian secara keseluruhan seberapa suka Anda terhadap menggunakan iklan, nah itu bisa value, ya. Jadi ini harus diperiksa lagi nih, ya, betul-betul harus mencerminkan. Coba model tadi tunjukkan saya modelnya, Bentar, Pak. Hmm, ya. Tuh, ya, model-model. Nah, ini yang advertising value itu harus perbaiki, ya. iya, Pak. Itu, dan itu harus menyangkut tadi, ya, yang saudara bilang tadi, ya, iklannya itu sendiri, ya. Terus satu lagi apa, tentang produknya. Nah, produknya saudara enggak tanyakan, atau umum ya boleh lah, ya, boleh secara umum. Tapi itu biasanya ditanyakan, ini kalau nggak ada referensi produknya bagaimana? Hmm, Orang kepikiran nanti pas dia nonton iklannya yang menyebalkan, ya value-nya nggak ada. Tapi pas orang yang habis nonton iklan yang dia suka, misalnya senang mobil gitu, hmm, lihat iklan mobil ya senang. Nah, kan nggak comparable, karena nggak ada objek produknya. yang dituju. Hmm, Itu jadi masalah dari metodologi, ya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu.
Nah, kemudian ya, ini yang tadi warna kuning tadi mana? Nah, yang brand attitude. Nah, ini online customer review. Nih, review itu bukan attitude. Orang mereview itu ya lihat bagus tidak, ya. Konsepnya attitude itu bukan hanya bagus tidak, bagus tidak, bagus tidak. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, ya, melihat mobil gitu, oh catnya bagus, tapi mereknya merek yang enggak 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 bagus, tidak ada kredibilitasnya mereknya, ya bagus bagus, tapi mereknya nggak bagus, catnya bagus, tapi mereknya merek tidak bagus, country originnya nggak bagus, ya attitude-nya jelek lah. Kalau review itu belum menunjukkan attitude, ya itu atribut, menilai atribut itu harus juga kepentingan atribut itu sendiri. Makanya di attitude saudara pelajari itu namanya eh, trikomponen attitude model sama multi atribut model itu. Itu ada dua komponen, penilaian terhadap atribut atau objek sama pentingnya atribut dan objek itu. Gitu. Seperti saudara sekolah di ini di PPIN. Bagaimana itunya? Lobinya bagus, bagus. Tempat parkirnya bagus, bagus. Bisa parkir ya. Tapi kalau tempat parkir sama lobi itu bagi saudara mau sekolah penting nggak? Nggak penting. Nah, bisa misleading. Itu bukan attitude, bukan hanya bagus saja, tapi pentingnya produk dan atribut itu. Makanya saudara belajar, ya, dipelajari lagi multi atribut model, dipertimbangkan lagi. Itu namanya online customer review atau online attitude. Nah, kalau online attitude itu pertanyaannya juga harus clear, ya, yang menunjukkan attitude. Saudara periksa, ya, apa Baik, Pak. itu, ya, Baik, itu Pak. bisa menjadi pertanyaan itu, ya. Nah, kalau kemudian sampelnya coba, coba ya, lihat populasi. Hmm. Populasi sasaran penelitian terdiri dari penggunaan platform online, ya, melihat ikan termotivasi, ya. Kalau saudara ambil orang yang sudah termotivasi saja, yang pasti varians daripada datanya tadi tidak ada, Hmm, ya. iya, Pak. Sudah semuanya ya termotivasi semua, ada intensi-intensi terus sudah semua. Kalau di skalanya 5 5 5 5 terus bagaimana mendeteksi hubungan-hubungan itu kan nggak bisa. Kalau namanya di dalam statistik itu yang diperhitungkan itu adalah variansnya. Hmm. Jadi itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, ya, untuk suatu penelitian. Variansinya harus besar. Kalau tidak besar, ya itu tidak bisa dideteksi oleh statistiknya. Ya, jadi itu nanti saudara perhatikan sampelnya, ya. Kemudian cara pengolahan data PLS atau ya sebagai list rel itu, ya. Sudah, saya rasa ya. Baik. Hmm. Sudah ya, saudara Christian dilanjutkan, Baik, Kak. diselesaikan. Baik. Terima kasih, Pak Heru. Sekarang siapa yang terakhir? Saya Pak, istrinya Pak. Hmm.